itulah ungkapan hati kami yang sejujurnya ya Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kami haturkan kepadamu atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan, atas kemurahan hati-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Selain kata, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Dan itulah janji-Mu tidak akan pernah meninggalkan biji mata Tuhan. Tuhan, sedari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, kami sudah bersorak bagi Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan lewat hamba. Oleh sebab itu ya Tuhan, Roh Kudus bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat yang ke-29. Juga kepada gembala kita, karena kami bertemu tanggal 12 kemarin, saya bilang happy birthday buat kita Bang, aku bilang begitu, ya. Dan 29 tahun gak terasa ya, terasa gak sih 29 tahun Bapak Ibu? Gandaria City tempat keberapa itu Emi? Tempat ke-15 ya? Ke-15 ya? Iya. Kita berpindah-pindah dari satu restoran ke restoran. Dan akhirnya kita balik ke tempat ini setelah di Blok H kurang lebih 10 tahun yang lalu. Perjalanan yang tidak panjang, yang tidak pendek, banyak lika-liku, dan tadi M1 kita membacakan Tuhan kita itu enggak senang kita instan. Dia mau kita jadi jemaat yang kuat, jadi jemaat yang survive. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya, tema kita hari ini berakar dan berbuah. Kalau tema kemarin bertumbuh dan berbuah, kurang lebih sama. Tapi saya ambil dari Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di judul perikop yang ada di Mazmur pasal 92, di situ di bawah judul perikopnya ada kata Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Sama seperti kita pujian pertama kita tadi, ku kagum hormat, kita meninggikan nama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang pada hari Sabat berkata seperti ini, sungguh baik bersyukur kepada Tuhan, ayat 2, untuk memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi. Dengan mandolin, 10 senar dan dengan gambus, dengan diiringi kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, itu puji-pujian Tuhan. Nah, di ayat 13 yang akan kita baca, ada kalimat yang sepertinya terpotong. Kalau ayat 1 sampai ayat 12 itu umat memuji-muji di bait Allah. Lalu ayat 13 sampai dengan ayat 16a itu berbicara tentang orang benar. Saya baca buat kita. Kalau Bapak Ibu runut ya, dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 itu berbicara tentang puji-pujian terhadap Allah kita. Lalu ayat yang ke-13 saya baca di dalam terjemahan Alkitab Jilid 2 berkata begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Nah, ini buat kita. Lalu kembali lagi ayat 16b, kembali puji-pujian kepada Tuhan. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sematan yang disematkan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya bahwa kita adalah semua orang benar. Amin. Orang benar yang dibenarkan karena karya Kristus. Kalau ada orang benar di perjanjian lama seperti Abraham, dia dibenarkan
karena iman juga. Sama seperti kita. Kita dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan. Sebenarnya sematan itu sangat jauh daripada kita. Harusnya karena perilaku kita, kitalah yang terkena hukum. Kitalah terduganya, bukan hanya terduga, kitalah tersangkanya dan harus divonis. Vonisnya apa? Hukuman mati, karena upah dosa adalah maut. Tapi syukur bagi Tuhan, yang harusnya kita yang naik ke salib, lalu kita dibenarkan oleh karya Tuhan. Lalu kita punya status sebagai orang percaya. Masalahnya banyak di antara kita yang tidak menghargai status itu. Banyak di antara kita yang lupa bahwa status kita adalah sebagai orang benar. Banyak orang mempermainkan status itu. Padahal itu adalah status tertinggi. Kenapa saya katakan status tertinggi? Karena Tuhan sendiri yang memberikan status itu kepada kita. Sekali lagi, status kita hanyalah tersangka sebagai orang berdosa, layak untuk dihukum. Tapi Tuhan katakan kita di sini sebagai orang benar. Makanya di sini Bapak Ibu sudah terkasih, iman kita itu memainkan peranan penting. Sekali lagi, iman kita itu memainkan peranan penting bukan hanya saya percaya kepada Kristus, bukan. Tapi bagaimana iman itu menggantungkan kepercayaan kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan menggantungkan kepercayaan kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Sekali lagi saya katakan, setelah kita jadi orang yang dibenarkan, disinilah iman kita memainkan peranan penting. Bukan hanya sekedar saya percaya kepada Tuhan, tidak hanya sekedar seperti itu, tapi menggantungkan kepercayaan kita kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber kebenaran dan sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Amin. Makanya Bapak Ibu, bacaan kita, gambaran keselamatan orang percaya tidak digambarkan seperti pohon rambutan, tidak digambarkan seperti pohon mangga, tidak digambarkan seperti pohon beringin yang kata orang banyak angker, tidak. Tapi gambaran orang percaya digambarkan seperti dua pohon yang spesialisasinya sungguh luar biasa. Apa keistimewaan pohon anggur? Apa keistimewaan pohon aras di Libanon? Ada apa dengan kedua pohon ini? Mari kita lihat Bapak Ibu. Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-13, orang benar ini kita. Saya sedang membayangkan begini Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada pohon aras Libanon. Saya sedang membayangkan begini. Kita sedang memuji-muji Tuhan. Secara khusus dalam perayaan ulang tahun Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat yang ke-29. Saya sedang membayangkan. Tiba-tiba ada kalimat yang entah suaranya dari mana, tapi kita semua tanpa terkecuali mendengar perkataan itu dan berkata begini, hai orang Gribes, kalian adalah orang-orang benar yang bertunas seperti pohon korma, yang tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Bisa kita bayangkan enggak? Status kita sebagai orang percaya dan gambarannya bukan gambaran pohon yang ecek-ecek. Apa gambaran dua pohon itu? Yang pertama, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya pernah khotbahkan ini di gereja kita, apalagi di Blok H sana. Bapak Ibu, cara bertumbuh pohon korma beda dengan cara bertumbuh pohon lain. Siapa yang suka di sini bercocok tanam? Banyak lah ya. Iya, apalagi punya lahan. Tanam pohon rambutan, tanam pohon biji, sekali pacul, trap, taruh, tutup, betul. Sekali taruh, tutup, betul. Bahkan ada yang digali pakai tangan, taruh, tutup, betul. Tidak seperti cara nanam pohon korma. Cara menanam pohon korma harus digali 2-3 meter. Wah, kenapa sampai 2-3 meter? Iya, dia harus digali. Karena apa? Karena kalau digali, kita harus tanam begitu 1-2 jengkal. Lalu kita berkata, dalam nama Yesus, darah Yesus tumbuh. Begitu kan? Lalu kita berbalik. 10 menit kemudian, Pak, kita lihat. 2 hari kemudian kita lihat, Pak, boro-boro 2 hari. 10 menit kemudian kita pergi ke tempat kita nanam biji pohon korma. Gak ada, kenapa? Karena dia sudah diterbangkan oleh badai gurun pasir. Lantas nanam seperti apa? Tanam 2-3 meter. Begitu ditanam, taruh bijinya. Trap dalam nama Yesus. Cukup? Tidak. Maka ditaruh batu yang besar. Kenapa ditaruh? Kalaupun datang badai gurun pasir, maka tanah itu tidak akan diterbangkan, termasuk di dalamnya biji pohon korma. Setelah itu bagaimana? Apakah tumbuh tunas? Tidak. Bahwa akar pohon korma adalah akar yang penasaran.
Ia akan terus menjalar, ia akan terus menjalar, ia akan terus menjalar, akan terus menjalar. Selama ia tidak menemukan sumber air, maka selama itu pula akarnya penasaran kemana-mana. Ada yang puluhan meter, ada. Bahkan para ahli menemukan ada 100 lebih meter, 100 meter lebih akar pohon korma. Sepanjang itu, iya. Selama ia tidak menemukan sumber air, maka selama itu pula akar pohon korma penasaran. Nangkap? Begitu dia dapat sumber air, lalu akar itu menyalurkan sampai ke biji. Ada proses di dalamnya, kita nggak tahu. Mungkin ahli tahu. Lalu bertumbuh. Kita tahu, pohon korma, pohon kelapa sawit, pohon kelapa, kita tahu tunasnya itu tegak, ereksi dia. Benar ya? Karena ia adalah tunas yang tegak. Maka seberat apapun beban yang menindih biji pohon korma, kalau tunasnya sudah bertumbuh, maka tunasnya itu akan digulingkan. Bayangkan Bapak Ibu, biji pohon korma itu adalah pohon yang belum tumbuh udah ditindih, pohon yang belum bertumbuh udah ditekan. Itulah istimewanya pohon korma, dan gambaran orang benar adalah seperti itu. Orang Kristen gak ada yang instan, selalu mendapat tekanan, selalu mendapat tekanan. Saya berapa kali cerita Bapak Ibu, berapa kali kampus kita diserang oleh warga. Karena kita ada di sekitar Rempoa. Rempoa itu termasuk lumayan garis keras. Kita pelayanan penginjilan, memang adik kelas, ya karena mereka memang harus dapat nilai, mereka menyebarkan brosur. Ternyata brosur itu dibagikan ke keluarganya. Oh, ini penginjilan ini. Anak saya mau dikristenisasi. Dari siapa? Minggu depannya datang. Oh, kalian ya datang. Dari salah satu mahasiswa yang ada di Ciputat sana. Dan bukan salah satu kampus. Lalu kita diserang. Kita berlutut terus, kita berlutut. Enggak diserang, kita enggak pernah berlutut. Jadi kalaupun kekristenan tidak nyaman, itu untuk membuat kita semakin berakar dalam ke bawah. Amin. Nah, pohon korma, begitu tunasnya bertumbuh dan tegak. Sampai detik ini, orang yang tinggal di sekitar tanah Arab sana, bahkan para ahli tidak pernah menemukan ada pohon korma tumbang karena badai padang pasir. Tidak pernah. Karena apa? Karena akarnya nancap dalam ke bawah. Itulah gambaran orang benar. Kenapa bukan rambutan? Kenapa bukan mangga? Kenapa bukan yang lain-lain? Karena keistimewaan pohon korma, ia sudah dihajar sebelum ia bertumbuh. Apalagi keistimewaannya. Coba kita lihat gambarnya. Gambar pohon korma yang tumbuh di padang pasir, dan menurut ahli, di mana ada beberapa pohon korma, di situ ada oase. Oase ini adalah sekumpulan air yang ada di padang pasir. Coba kita lihat. Karena akarnya itu nyerap terus, nyerap. Dan tahu Bapak Ibu, sekali musim berapa pohon korma menghasilkan buah? 600 kilogram. Itu makanya akar pohon korma itu penasaran. Ia menjalar. Kalau hanya untuk menopang pohon, akar cukup oke. Tapi pohon korma, coba tunjukin buahnya. Tapi pohon korma harus menahan ratusan kilo buah. Kalau nggak kuat, ambruk dia, patah. Nah itu yang pertama. Betapa dahsyatnya gambaran orang percaya seperti pohon korma. Gambaran kedua adalah seperti pohon aras yang bertumbuh subur, kata Alkitab. Padahal pertumbuhan pohon aras di Libanon setahun itu hanya maksimal 35 cm sampai 38 cm. Tapi di mana tumbuhnya pohon aras? Pohon aras ini tumbuh di ketinggian minimal 600 dpl di atas permukaan laut. Saya nggak tahu Bogor itu berapa meter di atas permukaan laut. Antara 600 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Lalu ia tumbuh. Bahkan ada pohon aras yang umurnya sampai 1000 tahun. Coba kita kalikan. Kalau 1 tahun, dia bertumbuh hanya 30 cm. 10 tahun berapa senti?
300 cm alias 3 meter. Kalau 100 tahun berapa meter? 30 meter. Bisa kita bayangkan enggak apa keistimewaan pohon aras ini? Ia tumbuh di atas ketinggian minimal 600 meter di atas permukaan laut. Dan ia menjulang tinggi, dilihat oleh semua orang. Tapi tak satu pun pernah pohon aras yang tumbang. Gedenya seperti apa? Coba tunjukin, Bet. Diameter pohon aras itu besarnya, maaf ya, saya umpamakan. Ini pohon aras, pernah ini dibolongin, lalu mobil bisa lewat di dalamnya. Seperti itu. Mungkin 5-6 orang berpelukan, bergandengan tangan, belum kesampaian tangannya. Saking besarnya pohon aras ini. Dan ia tidak tumbuh di daerah di dataran rendah, ia tumbuh di dataran tinggi. Kita tahu bagaimana terpaan angin di dataran tinggi. Dan ia tetap menjulang tinggi, menantang badai. Sekali lagi, kalau orang bertanya apa keistimewaan pohon aras ini? Banyak sekali Bapak Ibu. Ia adalah bahan bangunan di istana Raja Daud dan Raja Salomo. Ia adalah bahan bangunan di dalam bait Allah. Apalagi Bapak Ibu. Batangnya tidak akan mengalami lapuk, kena rayap. Karena ada bau-bauan yang ada di kandungan batang itu. Yang rayap atau yang serangga itu tidak suka. Lalu ia dijauhi. Ia kebal terhadap rayap. Ia kebal terhadap serangga. Lantas makna rohaninya apa Bapak Ibu? Maka orang Kristen harus berdiri tegap menantang badai. Tidak terkontaminasi oleh dahsyatnya gangguan atau godaan dunia ini. Dan kalau batangnya dan daunnya dibakar, maka akan keluar bau wangian. Pohon aras beda dengan pohon ara ya. Pohon ara yang berbuah dan buahnya dinikmati. Pohon aras punya buah, tapi buah yang tidak bisa dinikmati. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, itulah keistimewaan, makanya kita digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Pertanyaannya adalah buat kita begini, bagaimana supaya kita berakar dan bertumbuh seperti tema kita? Oke? Mari kita lihat ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. Gak apa-apa, saya baca terjemahan jilid 2. Bapak Ibu silakan baca terjemahan jilid 1. Saya baca di ayat yang ke-14. Sambil Abed bisa tunjukkan contoh tanaman yang mengalami, yang contoh tanaman yang mengalami transplantasi. Dikatakan begini ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata tanam ini sama dengan kata transplantasi. Transplantasi ini adalah perpindahan pohon, perpindahan biji dari satu wadah yang cenderung kecil kepada wadah yang lain. Ini transplantasi. Oke? Jadi kalau ia tetap ada di wadah yang kecil, sebesar botol minuman, maka akarnya akan segitu-segitu saja, maka akarnya tidak akan berkembang dan batangnya akan lambat berkembang. Lalu apa tujuan untuk dipindahkan dari satu wadah ke wadah lain itu? Untuk mencepat pertumbuhan dan masa panen. Makna rohaninya apa? Orang Kristen kalau ia masih ada di wadah yang lama, boro-boro berbuah. Orang Kristen kalau kata-katanya masih kata-kata yang lama, cara berpikirnya masih cara yang dulu-dulu, cara berkata-katanya masih kata-kata yang sembarangan, kalau semua itu masih menempel dalam kehidupan kita, artinya kita masih mengenakan wadah yang lama, maka hidup kita boro-boro untuk berbuah. Bertumbuh saja susah. Makanya Tuhan katakan begini, orang Kristen itu adalah seperti mereka yang ditanam, ditransplantasikan dari dunia dan bertumbuh dekat ke bait Tuhan. Setelah mereka bertumbuh, mereka bertunas menjadi berkat di pelataran bait Allah. Itu makna rohaninya. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita lihat, kalau kita masih di wadah yang kecil, ya kita skopnya itu aja, nggak mungkin berbuah. Tapi buahnya, kita ini kan diibaratkan seperti pohon buah. Di mana buahnya akan dituntut dari kita. Dan tidak hanya sekedar berbuah, tapi harus berbuah lebat dan berbuah yang baik. Makanya Paulus berkata di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7,
Sebelumnya dia berkata begini di ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Tuhan kita, boleh tampilkan Bet. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sinkron bukan? Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, umur kita 29 tahun. Secara apapun kita dewasa. Namun kita tidak sedikit permasalahan yang menggeser kita untuk kita tidak tetap di dalam bait Tuhan. Tidak sedikit. Masalah apa saja. Boleh, tapi puji Tuhan bahwa sampai saat ini tidak hanya gereja secara organisasi, tapi secara organisme pun gereja harus bertumbuh. Amin. Dan ayat 7 berkata begini, setelah kita tetap di dalam Tuhan, ayat yang ke-7 berkata begini, hendaklah grip berakar di dalam Dia. Ingat, kata akar dulu, bukan kata hendaklah grip dibangun di atas Dia dan berakar di dalam Dia, tidak. Kalau kita melihat bangunan di Jakarta ini, yang berdiri dulu bukan atasnya lantai 2, 3, enggak, tapi pondasinya. Karena dalam apapun pondasi itu menentukan sedalam apa bangunan itu naik ke atas. Sepakat? Nah makanya Paulus berkata setelah grip tetap tinggal di dalam Tuhan, apa saran dari Paulus? Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saran dari Paulus adalah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena kalau orang yang tidak tinggal dalam Tuhan, kemungkinan besar ia tidak berakar, boro-boro berbuah, bertumbuh pun tidak. Kenapa? Karena kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, ia cenderung menghadapi masalah. Bapak Ibu, berulang kali saya katakan, boleh enggak orang Israel Tuhan hantarkan hanya sekian minggu dari Mesir ke Kanaan? Boleh enggak? Sekian minggu boleh enggak? Tapi berapa tahun orang Israel berputar-putar di padang gurun? 40 tahun. Untuk apa? Untuk menggembleng orang Israel. Supaya orang Israel jadi seperti Israel yang ada sekarang. Kalau orang Israel Tuhan tibakan hanya hitungan minggu, jangankan dunia memerangi Israel, hanya negara tetangga menyerang Israel sudah habis. Tapi Tuhan sengaja. Tapi ada ajaran di Alkitab yang minggu lalu saya khotbahkan. Pernah bangsa Israel menghadapi 135.000 pasukan. Israel hanya 22.000. Kata Tuhan kebanyakan. Suruh mereka yang punya keluarga, suruh mereka yang takut berperang. Lalu pulang 10.000 orang, pulang 12.000 orang. Tinggal 10.000, lawan 135.000. Kebanyakan enggak? Kata Tuhan kebanyakan. Suruh mereka. Lihat mereka yang minum pakai tangan, lihat mereka yang minum pakai lidah. Yang minum pakai tangan hanya 300 orang. 9.700 minum pakai lidah. Kata Tuhan, suruh pulang yang 9.700. Yang 300 suruh tinggal. Orang yang 300 berpikir, lawan 135.000, lawan 22.000 aja sedikit untuk melawan 135.000. Tuhan, bukan mereka yang berperang, tapi aku yang berperang. Amin. Jelas Paulus katakan, kita harus berakar dan dibangun. Dan berkata begini, hendaklah kamu bertambah teguh, kata Paulus. Karena apa? Karena ada begitu banyak masalah yang datang kepada kita. Bukan hanya untuk ngerjain kita, tapi untuk memperkokoh otot rohani kita dan untuk memperdalam akar-akar kita. Sorry itu saya, kalau akar kita nggak dalam, kita nggak sampai ke ayat 15 Bapak Ibu. Jadi kita bahas akarnya dulu. Kalau akar nggak dalam, sekali lagi, kita nggak sampai kepada ayat 15. Pada masa tua pun akan berbuah. Enggak. Mungkin hanya 1-2 musim berbuah, musim ketiga sudah ambruk. Jadi kita harus memperdalam akar kita. Akar kita lewat apa? Lewat banyak hal Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Tidak ada kegiatan tanpa Tuhan. Bangun mesbah pribadimu. Bangun mesbah keluarga. Rajin baca firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, siapapun yang khotbah di gereja ini tangkap. Siapapun tangkap. Karena ketika kita mendengar ada Roh Kudus yang bekerja di hati kita, percayalah, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bayangkan kalau setiap hari kita bertumbuh, setiap hari akar kita diperdalam, setiap hari akar kita diperdalam. Saya percaya, grip tidak hanya secara kuantitas bertumbuh, tapi secara kualitas pun akan bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mulai dulu dari doa malam. Saya bersyukur doa malam 2 bulan ini udah kepala 2 digit. Kalau sebelumnya masih 1 digit. 7 orang, 8 orang. Sekarang udah mulai 2 digit. Kita bersabar di 2 digit ya. Siapa tahu nanti kita dari 3 digit doa malamnya. Asik kok, asik. Dan saya banyak diberkati. Saya banyak diberkati dengan sharing kita atas firman Tuhan. Bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Amin. Jangan kalah sama Mas Yohanes. Ternyata kemarin kesaksian gembala sidangnya, Mas Yohanes ini adalah orang yang cukup dikagumi di gerejanya dia. Dia seorang penginjil. Sayang kemarin kesempatan kami gak banyak karena kami buat ibadah singkat itu di ruang jenazah. Itu pun tadinya mau di dekat kamar cuci, kamar mandiin jenazah. Tapi Bu Risma bilang, boleh nggak kami di pintu ini? Sebenarnya itu pintu akses keluar masuk orang. Tapi karena itu ruang jenazah, jadi nggak banyak orang yang keluar masuk. Ya, bahkan mungkin dihindari orang karena itu ruang mayat. Jadi kami ibadah di situ. Persiapan kami cukup. Ya seperti biasa Ibu Dian menyiapkan kue. Saya nggak tahu kue itu buat siapa gitu. Tapi suruh bawa aja oleh gereja lain. Dan kita menyiapkan gitar, nyanyi 1-2 lagu. Bisa kita bayangkan Mas Yohanes sekarang sudah ya saya nggak tahu kalau dia sehat mungkin akan nyanyi di gereja di ulang tahun GRIP yang ke-29 ini ya. Tapi dia penginjil sejati. Gembala sidang dia berkata kami kehilangan 2 orang kemarin, 1 orang Chinese, 1 orang Batak, Pak Saud. Tapi karena pertemuan kami nggak lama, tapi ada rekomen dari Pak Gembala, dia seorang penginjil. Dan sempat dikatakan dia penyuka lagu rohani Meriam Belina. Iya Pak, sering dinyanyiin di gereja kami Pak, saya katakan begitu. Pak Yohanes tidak jarang dihantam badai. Waktu ia masih jadi penghuni Taman Lawang, ia tidak dibenci keluarga. Tapi begitu ia ikut Kristus, ia dibenci keluarga. Bayangkan loh. Ia dicoret dari ahli waris keluarga. Tidak apa-apa. Kami sendiri sudah pergi ke kamarnya. Yang pertama di Manggarai. Dia tinggalkan itu. Yang kedua, dia tinggal di sekitar TPU Karet. Kami tidak dibolehin masuk ke sana karena memang kamarnya itu tidak ubah seperti kamar waktu ada di Manggarai. Tapi ia pemberita firman. Karena tetangganya di TPU Karet mengatakan, iya dia khotbahin kami semua. Gitu ya. Dan itu waktu ulang tahun dia tahun lalu. Ia masih sehat. Ia dibangun. Bukan dengan kegampangan. Tapi ia dibangun dengan hal-hal yang sulit. Supaya apa? Supaya kita orang percaya bertambah teguh. Amin. Teguh ini yang penting. Teguh. Kita masih enak di Jakarta ini. Kita nenteng-nenteng Alkitab. Masih bebas. Tadi ada kerja bakti sekali sebulan di warga kita. Mereka bahkan berkata begini, Pak Horas, enggak ke gereja. Mereka tahu saya orang Kristen. Kayak tadi, Pak gerejanya jam berapa? Jam 10. Wah terlambat Pak, udah selesai aja kerja baktinya. Enggak, saya enggak katakan saya penginjilin di sana, enggak. Tapi saya tampilkan warna saya sebagai orang Kristen. Saya belum dihina di sana. Kita mungkin tinggal di tengah-tengah warna hijau. Supaya apa?
supaya Paulus katakan supaya kita bertambah teguh. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan firman ini diaminkan oleh Yohanes pasal 15 yang sudah dibacakan oleh Budian tadi. Mari kita baca. Apa kata Yohanes pasal 15 ayat yang kedua? Setiap ranting yang tidak berbuah, ingat Bapak Ibu, setiap grapes yang tidak berbuah, diapain? Diapain? Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih berbuah banyak. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku. Sinkron dengan ayat yang ke-14. Ditanam di bait Allah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu, demikian juga grapes tidak berbuah jika grapers tidak tinggal di dalam Tuhan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah sebab di luar aku. Bapak Ibu sudah terkasih, ayat 14 ini menekankan kepada kita bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena lawan orang benar ini adalah orang fasik. Kalau kita baca di Mazmur 1, orang fasik ini akar katanya adalah rasa, R-A-S-H-A. Orang yang tidak mengenal aturan. Bahkan orang yang gemar melakukan kejahatan, ia rindu untuk berbuat jahat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita belum sampai di titik berbuah banyak, oke, go untuk berbuah banyak. Tapi kalau belum, kita ada di titik mana? Nggak mungkin kita ada di titik orang fasik. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan pernah jauh dari hadirat. Karena hadirat itu akan membuat kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan semakin bertumbuh. Karena apa? Karena kitalah sesungguhnya pohon buah itu. Nah, saya percaya kalau akar kita sudah nancap seperti akar pohon korma dan akar pohon aras Libanon, maka kita akan sampai kepada ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ayat yang ke-15. Boleh tampilkan Bet? Ayat yang ke-15 di layar. Dari Yesaya, Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saya baca Mazmur pasal 37 ayat yang ke-20. Mazmur pasal 37 berkata begini, sangat sinkron dengan ayat tadi itu. Dikatakan begini. Ayat 22, Mazmur pasal 37. Sesungguhnya orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Sekali lagi saya baca, Mazmur pasal 37, ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti. Itulah upah orang yang percaya, yang hidupnya selalu ada di dalam komunitas bait Allah. Saya nggak katakan, Pak Pendeta kalau gitu harus di gereja dong. Enggak. Saya juga sama Pak Gembala nggak di gereja, paling sekali seminggu kita di sini. Nggak juga. Tetapi kita harus dekat dengan komunitas ilahi. Dengan komunitas Tuhan. Ayat 16 dari Yesaya, dari Mazmur pasal yang ke-92. Setelah itu untuk apa kita diberkati? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bukan apa kata pendeta Horas. Kalau kita hidup dalam komunitas Tuhan, maka pada waktunya kita akan berbuah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah orang Kristen punya buah musiman? Bang, orang Kristen punya buah musiman kah? Bang?
Musiman nggak buah orang Kristen? Oke, abang bilang musiman. Ada jawaban lain? Orang Kristen buahnya musiman nggak? Sepakat. Kalau buah mangga musiman ya, buah rambutan musiman. Tapi orang Kristen nggak boleh musiman. Hari ini baik, besok hari ini memaafkan, besok berat bang, berat banget loh, berat banget. Kemarin saya seksi acara, makanya saya minggu lalu nggak datang. Kalau di orang Batak kalau masih muda itu nggak dihargain loh. Ini curhat ya, sedikit curhat ya, gitu. Istri kemana sih, rapat tiap minggu? Iya rapat tiap minggu. Awalnya saya hanya seksi ibadah, tapi saya menghandle sampai seksi dari A sampai Z. Saya harus handle. Acara bagus ya, tapi salah sedikit. Siapa seksi acaranya ini? Siapa seksi acaranya ini? Gak berani bilang pendeta Horas. Karena pendeta. Bisa bayangkan gak? 99% bagus. Hanya 1% gak bagus. Siapa seksi acaranya ini? Siapa seksi acaranya ini? Seperti itu. Tapi saya ditegur. Hari ini kamu coba mulai. Supaya besok ketika kamu ditunjuk lagi, maka tidak ada yang 1% itu. Oh iya ya. Benar ya. Benar Bapak Ibu? Kalau nggak ada teguran, saya mungkin merasa puas karena gua nggak sia-sia tiap hari rapat di Bekasi, dari Bintaro ke Bekasi Bapak Ibu. Kali seminggu, nggak sia-sia. Seperti itu kira-kira. Itu contoh kecil kekristenan supaya kita tidak pernah tidak berbuah. Amin. Supaya apa? Supaya memberitakan bahwa Tuhan kita itu benar. Dan ayat 16b, kembali pengagungan kepada Tuhan. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita berbuah, akar kita itu harus kuat. Ini terakhir. Kenapa akar kita harus kuat? Bayangkan nggak? Kalau kita sudah berbuah, akar kita nggak kuat. Baik loh pendeta Horas. Kalau bukan karena pendeta Horas, wah nggak ada grips. Kalau akar saya nggak kuat, saya akan sombong, saya akan jatuh. Betul? Sama seperti pohon korma. Kalau pohon korma akarnya nggak kuat, dia tidak tahan menampung 600 kilo buahnya. Kalau akar kami nggak kuat, maka katakan, wah siapa gembala sidangnya? Si A, si B. Wah luar biasa, luar biasa. Kalau kami nggak kuat, ambruk kami Bapak Ibu. Benar? Oleh sebab itu, supaya kita tahan menampung buah yang kuat, yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Tancapkan akar kita kemana-mana. Tancapkan akar kita dalam. Seperti pohon korma dan pohon aras di Lebanon. Dan semua itu kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita memasuki tahun ke-30. Sejak tanggal 12 kemarin dan tanggal 13. Ulang tahun tanggal 12 yang ke-29, besoknya kita memasuki ulang tahun yang ke-30. Apa yang gereja ini bisa persembahkan? Di dalamnya ada saudara dan saya. Di dalamnya ada pemuji-pemusik. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Buah apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Pertanyaan ini boleh kita renungkan bersama-sama. Supaya nanti di usia yang ke-30, secara kuantitas, bolehlah bangku-bangku kosong ini terisi. Kalau bukan kita yang bawa jemaat, siapa lagi? Kalau bukan kita yang bawa jiwa, siapa lagi? Amin. Di ulang tahun yang ke-30, mungkin kita akan ibadah yang kedua kali. Amin. Supaya kita bertumbuh dan berbuah lebat. Siap mempersembahkan buah terbaik Bapak Ibu? Amin. Siap menancapkan akarnya? Harus siap menahan badai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami sudah selesai membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Tibalah saatnya kami yang akan terus bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh menjulang tinggi seperti pohon aras di Lebanon.
bertumbuh berakar jauh ke dalam seperti akar pohon korma. Yang ketika badai apapun menerpa, pohon korma dan pohon aras tetap berdiri tegak. Tuhan badai kehidupan akan menerpa kami. Bahkan sudah menerpa kami. Mungkin ada di antara kami yang hampir ambruk, hampir mundur, karena beratnya badai menghantam kami. Tapi syukurlah kami masih bisa berdiri sampai sekarang. Itu karena kekuatan yang kami dapat, kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Dan akhirnya biarlah kami tidak hanya kuat berdiri ya Tuhan, tapi di tengah-tengah terpaan badai, topan kehidupan menghantam kami, kami enggak lupa untuk mengeluarkan buah-buah ya Tuhan. Buah kasih, buah sukacita, buah kelemah lembutan, buah kesabaran, sampai kepada buah pengendalian diri. Untuk kami tampilkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di keluarga, di komunitas kami, komunitas keluarga besar, di komunitas gereja, komunitas pekerjaan, dan di mana saja ya Tuhan. Supaya orang melihat ada Tuhan di dalam kami. Dan kami tidak boleh puas tumbuh hanya satu buah saja, karena Tuhan menginginkan kami berbuah lebat dan berbuah yang baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah berjanji tidak ditepati, tapi Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan sabda Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami, untuk kami senantiasa terus berkarya dan berkarya, untuk menancapkan akar kami, dan untuk kami mengeluarkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Secara khusus, gerejamu pada tanggal 12 Mei yang lalu berulang tahun yang ke-29. Kalau kami flashback ke belakang ya Tuhan, tidak sedikit masalah yang kami hadapi. Tidak sedikit tempat yang kami sudah jalani. Bahkan tidak sedikit jemaat yang sudah tidak bersama dengan kami. Ada perjalanan gereja ini up and down. Tidak sedikit juga air mata yang sudah kami keluarkan ya Tuhan. Betapa banyak permasalahan yang kami lalui, tapi kami ada sekarang. Itu semua karena Tuhan. Mungkin tidak sedikit uang yang sudah dikeluarkan oleh orang-orang yang bermurah hati untuk gereja ini tetap berdiri sampai sekarang. Mungkin tidak sedikit pengorbanan yang sudah dikeluarkan oleh jemaat. Tapi biarlah semua itu dipersembahkan kepada Tuhan, Raja di Raja, Tuhan di Tuhan, yang sudah mempersembahkan hidupnya buat kami ya Tuhan. Dan kami percaya karya Tuhan tidak hanya berhenti di usia ke-29, di usia ke-30, di usia ke-31, di usia ke-40, ke-50, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan akan terus berkarya di dalam gereja ini untuk memberikan setiap domba-domba gembalaan makanan yang terbaik dan minuman yang terbaik. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah tim penggembalaan, tim gembala sidang kami Pendeta Renaldo Panggabean. Tuhan berkati dan pakai dia ya Tuhan. Sebagai gembala tidak sedikit beban pekerjaan, beban moral yang ada di pikiran dan di pundaknya ya Tuhan. Tuhan berkati dan mampukan, berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk bisa menggembalakan dengan baik bersama dengan hamba dan Pendeta Yosua Jak. Tuhan berkati kami bersatu hati beserta dengan seluruh majelis. Ada Kamonci, ada Kalina,
ada Kak Jun, ada Ito Dian, ada Ito Aimi, Bang Johan dan Bang Ago. Ada juga Abednego Panggabean. Tuhan berkati tim penggembalaan ini ya Tuhan. Bersatu hati untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Terus bersatu hati, apapun yang menjadi program gereja kami ini, kami selalu siap untuk melaksanakannya ya Tuhan. Tuhan juga memberkati akan kebutuhan gereja kami yang tidak sedikit ya Tuhan. Di tengah-tengah kebutuhan operasional gereja kami yang begitu banyak, bahkan jemaat boleh lihat bagaimana keuangan gereja kami sangat minus ya Tuhan. Tapi kami bersyukur. Ini pun akan membuat akar kami semakin menancap. Bahwa kalau secara matematika kami sebenarnya sudah ambruk Tuhan. Udah gak ada gereja ini. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau tetap pelihara gereja ini hingga gereja ini ada sampai sekarang merayakan ulang tahun ke-29. Bahkan sebentar kami akan bersuka cita bersama-sama beramah-tamah. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, syukur bagimu yang sudah memberkati gereja kami. Memberkati juga setiap mereka yang melayani setiap hari Minggu, baik sebagai pemuji maupun pemain musik. Berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati Kak Anyes, Andrew Panggabean, Anti, juga Pak Lito Espiritu, proposal yang sudah diedarkan oleh Kak Nopi. Bahkan mungkin ada di antara kami, keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, dunia berkata susah cari pekerjaan. Bahkan sarjana S1 pun rela antri hanya untuk kerja sebagai PPSU, pemadam kebakaran, karena susahnya mencari pekerjaan. Tapi ketika kami memohon kepada Tuhan, maka anugerah Tuhan akan membukakan sebuah pintu pekerjaan, pintu kantor, pintu perusahaan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan satu tempat. Bagi mereka yang sedang dalam tahap-tahap pemulihan, kami berdoa untuk Pak Iwan Hasan, Pak Deden Manurung, Bapak Sandy Luntungan, anak kami Hazel Kairupan, Ibu Berbaratizen, juga Ibu Santri Situmorang, dan jemaat-jemaat lain yang hamba tidak bisa sebut nama mereka satu persatu. Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang bekerja, baik lewat makanan, lewat minuman, lewat apa saja Tuhan. Sehingga lewat kuasa-Mu, semua nama-nama tadi akan beroleh kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan menilik hati mereka satu persatu sampai ke kedalaman hati mereka ya Tuhan. Tentang apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka inginkan dari Tuhan. Baik mereka yang sedang bergumul tentang kesehatan, yang sedang bergumul tentang pekerjaan dan keuangan, yang sedang bergumul tentang keluarga, hubungan suami istri dan anak-anak. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan jemaat-Mu. Untuk menolong mereka yang sedang bergumul tentang keuangan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Bagi mereka yang bergumul tentang hubungan keluarga, Tuhan, kencangkan kembali ikatan tali kasih di antara suami istri, orang tua dengan anak-anak ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah jawaban di dalam setiap persoalan kehidupan kami. Pun kami tengah menjalani permasalahan-permasalahan karena kami ikut Tuhan. Biarlah itu kami jalani dengan keterbukaan hati kami karena kami tahu kami berjalan tidak sendirian. Ada Tuhan yang terus menopang kami hingga kami menancapkan akar-akar lebih dalam lagi. Dan akhirnya kami berbuah, kami persembahkan untuk Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.